Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Saya harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan aman dan juga sudah fresh kembali setelah menikmati liburan Paskah beberapa hari yang lalu. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Yosef Manik, dosen kalian dalam sesi kuliah Ekologi Industri. Hari ini kita memasuki minggu ke-11. Pada minggu ke-11 ini kita akan memperdalam metodologi analisis aliran massa dan energi atau Mass and Energy Flow Analysis. Sekedar menyegarkan ingatan kita, tentu kalian masih ingat bahwa beberapa hari yang lalu atau tepatnya seminggu yang lalu kita telah mempelajari prinsip dasar dalam Mass and Energy Flow Analysis. Jadi prinsip dasar dari MEVA adalah hukum termodinamika pertama atau hukum kekekalan energi, massa, dan energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dihancurkan oleh proses fisik apapun. Yang terjadi adalah transformasi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Pada slide ini dapat dilihat bahwa ada sebuah proses di mana ada dua aliran massa yang masuk dan tiga aliran massa yang keluar. Aliran masuk atau inflow adalah X1 dan X2, aliran keluar atau outflow adalah Y1, Y2, dan Y3. Maka mengikuti hukum termodinamika pertama didapatkan hubungan X1 tambah X2 sama dengan Y1 tambah Y2 tambah Y3. Dalam MEVA, prinsip kesetimbangan massa dan energi seperti ini diaplikasikan untuk semua unit proses dalam sistem yang dianalisis. Misalkan ada sebuah sistem sebagai berikut. Dalam sistem ini ada input, ada generation, ada consumption, output, dan accumulation. Input adalah semua hal yang masuk ke dalam sistem, semua benda, semua massa, semua material yang masuk ke dalam sistem. Generation adalah benda, massa, material yang diproduksi di dalam sistem. Consumption adalah benda, massa, material yang dikonsumsi oleh sistem. Output adalah benda, massa, material yang meninggalkan sistem. Akumulasi adalah benda, material, massa yang tertumpuk di dalam sistem. Nah, ini kita perlu perhatikan dan ingat definisi-definisi yang tadi tentang input, generation, consumption, output, dan accumulation. Karena disinilah inti dari mass energy and energy flow analysis. Ada sebuah rumusan atau persamaan yang menghubungkan kelima variabel ini. Persamaan itu adalah seperti yang kita bisa lihat di slide ini, yaitu input kurang output tambah generation kurang consumption adalah accumulation. Untuk membuat ilustrasi ini menjadi lebih masuk akal dan gampang dicerna, kita bisa membayangkan sebuah wilayah atau sebuah kota. Sebuah wilayah atau sebuah kota di mana ke kota ini banyak orang datang untuk bekerja dan menetap. Orang yang datang untuk bekerja dan menetap ini akan menambah jumlah penduduk. Inilah yang kita analogikan sebagai input. Di dalam kota ini juga ada kelahiran yang juga menambah jumlah penduduk. Kelahiran ini kita analogikan sebagai generation. Lalu ada juga kematian yang mengurangi jumlah penduduk. Kematian ini dapat kita analogikan sebagai consumption. Kemudian ada lagi sebagian penduduk kota yang meninggalkan kota itu untuk menetap di tempat lain atau melakukan migrasi ke tempat lain. Ini yang kita analogikan sebagai output. Jumlah penduduk kota itu yaitu adalah selisih antara yang masuk dan keluar. Ditambah lagi dengan jumlah yang lahir dikurangi dengan jumlah yang meninggal. Sisanya itu adalah akumulasi atau jumlah penduduk yang tersisa di kota itu. Dalam kasus real, generation dan consumption itu hanya terjadi pada sistem yang reaktif.
Sistem reaktif adalah sistem yang di mana di dalamnya terdapat reaksi kimia. Misalkan ada reaksi kimia antara zat A dan zat B menghasilkan zat C dan zat D. Nah, inilah yang kita sebut sebagai generation. Untuk sistem-sistem yang non-reaktif, tidak ada generation dan consumption. Yang ada hanya input dan output. Lalu ada lagi suatu definisi yang kita sebut sebagai steady state atau keadaan tunak. Steady state adalah suatu keadaan di mana semua input yang masuk ke sistem akan keluar menjadi output. Artinya di sini tidak ada akumulasi. Untuk menajamkan pemahaman kita tentang MEVA ini, kita akan mencoba memecahkan beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah seperti yang ada pada slide berikut ini. 100 kg per jam campuran dari bensin dan toluen yang terdiri dari 50% bensin, 50% massa bensin, itu ingin kita pisahkan dengan cara destilasi menjadi dua bagian, yaitu top stream dan bottom stream, kita sebut. Tingkat aliran massa atau mass flow rate dari bensin atau B pada fraksi top stream adalah 45 kg bensin per jam. Sementara fraksi toluen dalam bottom stream adalah 47,5 kg toluen per jam. Kita tahu bahwa kita diberitahu bahwa operasi ini adalah terjadi pada steady state, keadaan tunak, dan kita diharapkan untuk menghitung komponen-komponen yang tidak diketahui dalam stream-stream luaran. Yang ada dua tadi ya, top stream dan bottom stream. Bagaimana kita memecahkan soal ini? Tentu untuk memecahkan persoalan seperti ini kita harus melakukan analisis sistem. Kita analisis dulu sistem ini seperti apa. Begini cara kita menggambarkan skema sistem ini. Pertama, kita identifikasi aliran-aliran yang ada dan kita tentukan batasan sistemnya. Dalam contoh soal ini diketahui bahwa sistem ini terdiri dari sebuah proses, yaitu distilasi. Masukan dari distilasi ini adalah material yang terdiri dari campuran bensin dan toluen. Diketahui bahwa aliran massa input adalah 100 kg per jam. Input ini mempunyai komposisi 50% bensin. Artinya, dalam 100 kg per jam input terhadap 50 kg per jam bensin dan 50 kg per jam toluen. Kemudian kita lihat lagi, diketahui bahwa ini adalah sebuah sistem destilasi dan kita ketahui bahwa hasil destilasi itu adalah terpisahnya zat-zat menjadi beberapa bagian dan dalam hal ini ada dua bagian, yaitu top stream dan bottom stream yang aliran massanya tidak diketahui. Maka kita sebut saja aliran massa untuk top stream adalah M2, aliran massa untuk bottom stream adalah M3. Tetapi untuk top stream diketahui komposisi bensin adalah 45 kg per jam. Dan untuk bottom stream diketahui komposisi toluen adalah 47,5 kg per jam. Kita perlu memahami terlebih dahulu apakah sistem ini reaktif atau non-reaktif. Karena disebutkan bahwa ini adalah proses distilasi, maka kita bisa simpulkan bahwa ini adalah sistem non-reaktif. Artinya tidak ada generation dan consumption. Disebutkan juga bahwa proses ini steady state, maka kita tahu bahwa pada sistem ini tidak ada akumulasi. Sehingga general balance equation kita hanya terdiri dari dua variabel, yaitu input dan output. Kita coret semua generation, consumption, accumulation, sehingga kita mendapat persamaan input kurang output sama dengan 0.
atau input sama dengan output. Sekarang kita bisa mulai menghitung nilai-nilai variabel yang belum diketahui dari sistem ini. Kita bisa memulai dengan melakukan perhitungan kesetimbangan massa bensin. Aliran massa bensin yang masuk harus sama dengan yang keluar dari sistem di stream manapun, top stream maupun bottom stream. Kita diberikan data bahwa aliran massa bensin yang masuk adalah 50 kg per jam. Sementara aliran yang keluar dari top stream adalah 45 kg per jam. Dari sini kita bisa menghitung aliran keluar bensin dari bottom stream, yaitu 50 kg per jam kurang 45 kg per jam, sama dengan 5 kg per jam. Hal yang sama kita lakukan juga terhadap toluen. Aliran massa toluen yang masuk harus sama dengan yang keluar dari stream manapun. Aliran massa toluen yang masuk adalah 50 kg per jam. Aliran keluar dari bottom stream adalah 47,5 kg per jam. Di sini kita bisa menghitung aliran yang keluar dari bottom stream, yaitu 50 kg per jam kurang 47,5 kg per jam sama dengan 2,5 kg per jam. Dari sini kita sudah dapat berhasil mendapatkan nilai aliran massa bensin di top stream dan toluen di bottom stream. Berikutnya, kita sudah bisa mengetahui aliran massa untuk masing-masing stream yang mengalir keluar dari sistem. Untuk bottom stream, yang aliran massanya kita notasikan sebagai M2, kita mendapatkan nilainya yaitu penjumlahan dari aliran massa bensin dan toluen yang keluar dari top stream, yaitu 45 kg per jam bensin ditambah 2,5 kg per jam toluen, jadi total 47,5 kg per jam. Untuk bottom stream, aliran massanya kita notasikan sebagai M3. Kita jumlahkan aliran massa bensin dan toluen dari bottom stream, yaitu 5 kg per jam bensin ditambah 47,5 kg per jam toluen menjadi 52,5 kg per jam. Dengan demikian, kita mendapatkan M2 sama dengan 47,5 kg per jam dan M3 52,5 kg per jam. Untuk memeriksa apakah neraca massa kita sudah setimbang, maka kita akan bandingkan total aliran massa input dengan total aliran massa output. Diketahui di awal tadi, aliran massa input adalah 100 kg per jam. Baru saja kita hitung aliran massa output adalah M2 47,5 kg per jam dan M3 52,5 kg per jam. Jika kita jumlahkan 47,5 kg per jam tambah 52,5 kg per jam, yaitu aliran massa output, akan menghasilkan angka 100 kg per jam. Artinya, aliran massa input sama dengan aliran massa output. Artinya dengan ini, perhitungan kita sudah benar. Jadi dengan demikian, kita sudah bisa memecahkan persoalan ini. Kita sudah mampu menganalisis material-material yang keluar dari stream output, baik top stream maupun bottom stream, dan kita sudah menghasilkan neraca massa yang seimbang antara input dan output.